warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan Dinsus, rekan-rekan media. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu bahwa beliau memerintahkan kepada kami untuk membuka secara transparan, jujur, sehingga proses pendidikan ini betul-betul bisa dipahami dan masyarakat tentunya menginginkan bahwa proses pendidikan yang kita lakukan juga betul-betul transparan. Beberapa waktu yang lalu kita sudah melaksanakan penonaktifan, kemudian juga kita membuka ruang untuk melaksanakan otopsi ulang, dan kemarin telah dilaksanakan penetapan tersangka yang saya kira nanti secara khusus Pak Kabar Eskrim akan menjelaskan. Namun malam ini saya akan menjelaskan beberapa informasi yang kita dapat dari pemeriksaan tim Irsus. Karena ini juga menjadi penting bagi masyarakat yang beberapa waktu lalu mungkin menanyakan masalah terkait dengan CCTV rusak. Ya, tentunya ini juga menjadi hal-hal yang harus kita jelaskan. Jadi tim Irsus yang dipimpin oleh Irwasu telah memeriksa sampai saat ini 25 personel dan proses masih terus berjalan, di mana 25 personel ini kita periksa terkait dengan ketidakprofesionalan dalam penanganan TKP dan juga beberapa hal yang kita anggap bahwa itu membuat proses olah TKP dan juga hambatan-hambatan penanganan TKP dan penyidikan yang tentunya kita ingin bahwa semuanya bisa berjalan dengan baik. Kita telah memeriksa 3 personil Latih Bintang 3, Kombes 5 personil, AKBP 3 personil, Kompol 2 personil, Pama 7 personil, Bintara dan Tamtama 5 personil. Dari satuan Dipropam, Polres, dan juga ada beberapa personil dari Polda dan juga Bareskrim. Tentunya kita ingin semua proses bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, terhadap 25 personil yang saat ini telah dilakukan pemeriksaan, kita akan menjalankan proses pemeriksaan terkait dengan pelanggaran kode etik. Dan tentunya apabila ditemukan adanya proses pidana, kita juga akan memproses pidana yang dimaksud. Dan malam hari ini saya akan keluarkan PR khusus untuk memutasi, dan tentunya harapan saya proses penanganan tindak pidana terkait dengan meninggalnya Brigadir Joshua ke depan akan berjalan dengan baik, dan saya yakin Dinsus akan bekerja keras dan kemudian menjelaskan kepada masyarakat dan membuat terang tentang peristiwa yang
terjadi. Mungkin Pak Kabar Eskrim bisa menjelaskan terkait dengan proses penanganan yang saat ini dilakukan. Silakan. Terima kasih Bapak Kapolri yang selalu Bapak Kapolri, Bapak Kapolri dan para pejabat yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati rekan-rekan media, atas izin Bapak Kapolri, saya akan menyampaikan proses penyidikan yang dilakukan oleh jajaran Barreskrim Polri terhadap LP yang dilaporkan oleh keluarga Joshua dan LP limpahan dari Polda Metro Jaya yang berisi laporan dari Ibu Putri yang pelecehan, kemudian yang kedua laporan tentang ancaman pembunuhan yang dilaporkan Barada E terhadap Joshua. Seperti yang rekan-rekan ketahui bahwa hasil penyidikan yang dilakukan jajaran Barreskrim sudah memeriksa sampai dengan hari ini 43 saksi. 1 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Rekan-rekan sudah mengetahui bahwa sangkaan pasal yang diterapkan adalah 338, junto 55, junto 56. Artinya bahwa kenapa tidak diterapkan 340? Karena ini masih rangkaian proses pendalaman dari temuan-temuan selama pemeriksaan oleh tim khusus yang dilakukan. Sehingga tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri bahwa 25 personil dari Propam, kemudian dari Barreskrim, ada yang dari Polres dan Polda Metro Jaya sudah menjalani proses pemeriksaan oleh tim khusus dan sebagian akan ditempatkan di tempat khusus, dan nantinya apabila ada proses ditemukan pelanggaran pidana daripada perbuatan-perbuatan yang dilakukan, baik itu menghalangi proses penyidikan, menghilangkan barang bukti, menyembunyikan barang bukti sehingga menghambat proses penyidikan, nantinya akan setelah menjalani proses pemeriksaan kode etik, rekomendasi dari Bapak Iwasu nanti akan kita jadikan dasar apakah perlu kita lakukan peningkatan status mereka menjadi bagian daripada para pelaku yang tadi ada pasal 55, 56 adalah ada yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan perbuatan pidana, atau karena kuasanya dia memberikan perintah untuk terjadi suatu kejahatan, termasuk memberi kesempatan dan memberi bantuan sehingga kejahatan itu bisa terjadi. Penyidikan yang kita lakukan termasuk kami dari tim sus, karena di sana sebagai kata review dan juga masuk bagian dari tim sus, juga mendapatkan surat dari penyidik untuk melakukan evaluasi terhadap penanganan laporan polisi limpahan dari Polres ke Polda Metro yang nantinya akan dilakukan evaluasi oleh tim sus secara bersama-sama untuk mengkaji apakah tahapan-tahapan proses yang mereka lakukan sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Hal ini adalah untuk melaksanakan perintah Bapak Kapolri untuk membuat terang, organisasi terang-terangnya, sehingga siapapun yang turut serta atau menyuruh melakukan itu akan terlibat. Tentunya memang kendala daripada upaya pembuktian adalah adanya barang bukti yang rusak atau dihilangkan dengan membuat waktu, dengan waktu kita melakukan penuntasan pasal ini. Itu Bapak. Jadi saya kira itu yang jelas bahwa penanganan penyidikan sudah mulai, penetapan tersangka sudah dilakukan oleh tim sus, dan itu tidak berhenti sampai di situ dan terus akan dikembangkan sehingga semuanya kemudian menjadi jelas terkait dengan siapapun yang terlibat di dalam proses tindak pidana tersebut. Tentunya kita akan tidak tegas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.